5 kesalahan-kesalahan yang sering terjadi bagi pemagang pemula seperti saya, dan ini sangat menjadi perhatian terutama bagi kalian yang ingin pergi ke Jepang maupun yang masih belajar di LPK maupun belajar secara otodidak. Kesalahan-kesalahan ini sangat perlu diperhatikan. Kenapa? Karena apabila kalian ingin kerja di Jepang, kerja dengan yang kerjanya nyaman dan bisa ngobrol dengan orang Jepang secara nyaman, nyambung, dan tidak bikin stres. Kita mulai dari kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama yaitu adalah kurangnya pemahaman bahasa Jepang. Kenapa? Karena secara logika kita kan akan pergi ke Jepang dan jelas pasti yang digunakan adalah bahasa Jepang. Untuk itu bahasa Jepang sangatlah penting. Bagi teman-teman yang masih belajar baik di LPK maupun secara otodidak, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena apabila pemahaman bahasanya saja kurang, nanti kita di sininya juga bakal kebingungan gitu. Sepengalaman saya sendiri, saya kan kerja di Gemba. Nah, untuk kotoba-kotoba dasar saja saya masih ada beberapa yang tidak tahu. Waktu itu seperti saya disuruh narik gitu, tapi malah didorong itu, jadi orang Jepangnya kan marah. Tapi ya orang Jepangnya marah wajar karena kesalahan saya sendiri. Untuk itu bahasa Jepang sangatlah penting. Pelajari bahasa Jepang yang sesuai dengan job kalian dan sering digunakan pada job-job kalian. Misalnya saya Genba, misalnya nanti kalian di pertanian maupun di job yang lainnya juga. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 2. Kesalahan nomor 2 yaitu adalah kesiapan mental. Kenapa saya sebut kesiapan mental? Karena kita kan kerja ke Jepang kesini itu jelas adalah sendirian, tidak dengan orang tua dan tidak dengan teman, meskipun ada yang bersama teman mungkin, tapi di sini harus siap mental. Kenapa? Karena ya itu sendiri, di Jepang itu kan kita sendirian dan tidak tahu misalnya ada suatu masalah, mau curhat ke siapa, mau minta tolong ke siapa. Dan di Jepang ini jelas budayanya sangat berbeda, baik dari budaya kehidupan lingkungan, kehidupan sosialnya, dan baik dari cara kerjanya orang Jepang. Apabila mental kita tidak siap, nanti apabila kita di sini kerja dan mental kita lemah, itu bakal berefek pada badan kita yang apabila mental kita sedang down, itu ketika kita kerja saja sudah rasa sangat capek dan itu sangat mempengaruhi ke pekerjaan kita. Oke, selanjutnya ke bagian nomor 3. Nomor 3, kesalahan yang harus diperhatikan yaitu jelas adalah kekuatan fisik. Kenapa kekuatan fisik penting? Ya jelas secara logika. Ketika kita di Indonesia kan musimnya cuma ada 2, musim hujan sama musim kemarau. Sedangkan berada di Jepang sini yaitu ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, sama musim gugur. Dimana dingin ya kedinginan, panas ya kepanasan, khusus bagi pekerja yang di luar ruangan. Untuk yang di dalam ruangan itu masih mending karena ketika dingin ada penghangat ruangan, ketika panas ada AC. Untuk itu kesiapan tubuh perlu diperhatikan dengan betul-betul, yaitu bagi kalian yang belum kesini dan masih belajar atau masih persiapan buat kesini, jangan sungkan untuk berolahraga dan minum makanan cukup, tidur yang cukup, supaya badan kita menjadi fit. Oke, kita lanjut ke kesalahan yang nomor 4. Kesalahan nomor 4 ini yaitu banyak sekali para calon pemagang yang datang ke Jepang, termasuk saya sendiri, datang ke sini dengan membawa barang yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena di Jepang itu sendiri kan untuk membuang sampah sendiri itu lumayan rumit ya bagi saya, seperti sampah mairugumi, sampah yang mudah dibakar, dipisah-pisah,
sampah botol dipisah-pisah, dan semua sampah itu dipisah-pisah. Oleh karena itu, apabila kita membawa barang yang tidak perlu seperti seperti halnya misalnya di sini tuh kita ingin membuang televisi atau membuang setrika, itu cukup susah karena harus dipisah-pisah. Selanjutnya yang terakhir, dan ini kesalahan yang sangat fatal dan harus perlu sekali diperhatikan bagi pemagang pemula. Kesalahan nomor 5 ini yaitu adalah ketika kita sudah datang ke Jepang, sudah persiapan dari Indonesia dan datang ke Jepang dan sudah bekerja di sini sudah berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai mau pulang lagi ke Indonesia, tetapi halnya tidak belajar bahasa Jepang atau berhenti belajar bahasa Jepang. Kenapa? Karena kita datang ke sini adalah menggunakan belajar bahasa Jepang, jadi belajar bahasa Jepang itu wajib. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, sekalipun sudah mengerti beberapa kotoba maupun bisa ngobrol sama orang Jepang, tetap jangan berhenti belajar bahasa Jepang. Kenapa jangan berhenti belajar bahasa Jepang? Karena ini adalah satu kesempatan kita untuk bisa mengeksplor kemampuan bahasa kita, baik dari chokai, pendengaran, maupun cara ngobrol, kaiwa, dan melatih bahasa kita di sini, di tempatnya langsung di Jepang, dengan sumbernya langsung orang Jepang. Banyak sekali di luar sana orang-orang yang sedang belajar bahasa Jepang, bahkan kuliah belajar bahasa Jepang, sastra Jepang, tapi tidak berkesempatan untuk datang ke Jepang sini. Untuk itu tetaplah belajar bahasa Jepang dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena orang Jepang itu sangat menyukai pekerja yang kerjanya dengan sungguh-sungguh dan mengerti apabila disuruh dan bisa ngobrol dengan orang Jepang itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa DM di IG saya di @nando_anenda. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu.